Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-42 teman-teman. Dan ini hari 42 menurut jadwal vaksinasi atau program vaksin saya adalah waktunya Korisa T. Jadi umur 42 hari itu waktunya Korisa T. Dan perlu diketahui teman-teman, untuk periode ini Korisa T saya lompati lagi teman-teman ya. Saya mohon maaf tidak bisa komplit dengan vaksin, tapi memang karena dilihat dari efisiensi dari jumlah ayam saya teman-teman. Jumlah 100 ekor ini untuk vaksin Korisa T itu di tempat saya minimal untuk dosis 250 ml itu untuk dosis ayam 500 ekor teman-teman. Harganya lumayan teman-teman, 249.000 teman-teman. Dan itu sistemnya diinjeksi atau disuntik teman-teman. Dan untuk kedua kalinya kita lompati lagi ya. Kemarin kita udah melompati vaksin AI dan sekarang kita akan lompati lagi vaksin Korisa. Dan insya Allah nanti kalau ada kesempatan tetap ada videonya ya, mungkin untuk periode ini, tapi waktunya saja yang saya tunda karena nanti ngikuti barengan sama kutok atau DOC yang lainnya, DOC yang video sebelumnya teman-teman. Kan saya ada lagi yang DOC yang 300 ekor itu. Coba insya Allah nanti bisa jadi nanti saya barengkan dengan itu atau dibarengkan dengan ayam saya yang sudah produksi teman-teman. Jadi untuk periode yang 100 ekor ini tidak sesuai jadwal, tidak sesuai program. Akan tetapi perlu saya sampaikan ke teman-teman semua, untuk hari ke-42 di program saya, program vaksinasi adalah waktunya Korisa T. Teman-teman boleh ngikuti dengan program ini atau memiliki program yang lain teman-teman. Dan ini untuk menunjukkan juga ke teman-teman bahwasannya vaksin sifatnya adalah sebagai pencegahan atau antisipasi, dan bisa kita lompat-lompati seperti ini teman-teman. Jadi kalau mau baik ya kita vaksin rutin tepat waktu, tapi senyampang kita masih bisa rutin ya kita rutinkan. Kalau kita terkait dengan efisiensi dan biaya, bolehlah kita lompat-lompat, nggak masalah. Intinya berarti seperti itu dikatakan wajib atau tidak teman-teman untuk vaksin. Teman-teman bisa menjawab sendiri kira-kira sifatnya wajib atau tidak, karena sering ada pertanyaan vaksin itu wajib apa tidak bang, kan gitu. Jadi di sini saya tidak pernah memberikan asumsi wajib teman-teman. Jadi ini pilihan untuk lebih baiknya divaksin, tapi tidak divaksin pun tidak menjadikan kita gagal untuk beternak teman-teman. Artinya boleh tidak kita vaksin, kan gitu. Dan untuk wawasan saja ya teman-teman, untuk vaksin Korisa atau penyakit Korisa ini kita sebut dengan istilah senot teman-teman. Ini gejala dan perubahan organ yang perlu teman-teman ketahui. Ayam itu pilek, berbau amis atau busuk ya baunya, muka bengkak dan mata berair. Itu salah satu ciri-ciri kena penyakit Korisa. Kemudian peradangan pada sinus hidung, jadi pada hidungnya ada daerah hidung itu meradang ya. Kemudian seperti keju pada sinus hidung, jadi di hidungnya itu ada seperti lendir seperti keju. Jadi lendir yang seperti keju itu berarti agak beku teman-teman ya, agak beku di posisi di hidung. Dan itu ada pada kasus komplikasi dengan E. coli. E. coli itu terkait dengan kotornya air ya. Jadi vaksin
atau penyakit korisa ini kaitannya penyakit pernafasan teman-teman. Jadi dengan kondisi kepadatan atau mungkin sirkulasi udara yang kurang bagus, termasuk air yang kurang bagus, ini akan menyebabkan atau sebagai pemicu dari penyakit korisa. Dan penyakit korisa ini sering muncul teman-teman ya, dari beberapa kasus. Dari waktu ke waktu itu sering muncul meskipun teman-teman sudah melakukan vaksin. Jadi meskipun teman-teman sudah melakukan vaksin, korisa ini tetap saja bisa muncul teman-teman. Jadi ini hanya sebagai pencegahan. Tapi oleh karena itu, menyadari sulitnya pengobatan pada kasus ini, pencegahan dengan vaksinasi merupakan hal yang sangat penting. Nah, wawasan ini bisa teman-teman perhatikan teman-teman ya. Bisa teman-teman perhatikan. Jadi pengobatan ini agak sulit untuk penyakit korisa karena obatnya itu ibaratnya apa ya? Banyak obat yang untuk penyakit tersebut agak sulit, jadi nggak tuntas kan gitu. Jadi karena kesulitan itulah maka lebih baik mencegah, yaitu dengan cara kita vaksinasi. Nah, jadi dengan vaksinasi itu akan mampu menekan frekuensi munculnya kasus dan kejadian tidak akan terlalu parah. Jadi setidaknya dengan melakukan vaksinasi akan mengurangi frekuensi penyakit. Munculnya akan terkurangi atau bahkan bisa tercegah, sehingga walaupun itu nanti akan terjadi, itu akan setidaknya tidak terlalu parah teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman ya. Jadi wawasan untuk hari ini adalah sebagai wawasan mengenai penyakit korisa sekaligus vaksin korisate ya. Vaksin korisate. Tapi untuk kasus ini, untuk periode ini saya tidak melakukan itu. Tapi bukan berarti itu nanti insya Allah bukan berarti los tidak melakukan terus teman-teman ya. Tapi nanti insya Allah kita tunda atau kita pindah posisinya. Meskipun sebenarnya yang bagus adalah masa-masa itu atau sesuai program kan gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan pilihan teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang di luar jangkauan obat-obatan atau vaksin, teman-teman mungkin kesulitan mau memelihara ayam ragu-ragu, nggak ada vaksin apakah bisa bertelur. Nah, jawabannya tetap bisa bertelur. Vaksin itu untuk mencegah penyakit ya teman-teman, untuk mencegah beberapa penyakit. Jadi teman-teman selama penyakit itu tidak menyerang berarti ya aman kan gitu. Kita hanya mampu mencegah. Dan untuk itu jika vaksin kita beberapa kali kita loss, artinya tidak melakukan vaksin, berarti kita perawatannya harus sedikit ekstra. Ekstranya gimana? Ya kita vitamin, obat-obatan itu harus siap. Dan seperti yang saya lakukan, ada beberapa teman yang berkomentar atau bertanya mengenai kok dikasih obat trimisin ya, apakah ayamnya sakit? Jawabannya ayamnya tidak sakit, tapi kita sebagai metode pencegahan, jadi mencegah, jadi dengan memberikan dengan dosis secukupnya atau dosis tertentu. Kemudian ayam meskipun masih sehat kita berikan itu, karena gejala-gejala itu munculnya dari yang tidak tampak dulu. Kalau kita sudah nampak berarti itu tingkatnya udah agak parah teman-teman, artinya udah tampak berarti benar-benar udah sakit. Tapi kalau teman-teman belum melihat itu berarti belum tampak. Tapi kalau ayamnya sudah nampak sesuai dengan ciri-ciri yang teman-teman pahami, berarti itu dia udah kena penyakit itu. Makanya senyampang kita tidak tampak seperti ini, kelihatannya sehat, ya kita melakukan pencegahan gitu kalau metode saya teman-teman. Jadi ada beberapa metode yang mungkin bertentangan dengan metode saya, ya
silahkan, jadi nggak ada masalah. Ini metode saya, teman-teman bisa pakai bisa tidak teman-teman. Dan ini untuk hasilnya mudah-mudahan juga terbukti saya tidak pakai, dan nanti hasilnya mudah-mudahan nanti bisa nyampe produksi. Meskipun nanti bisa jadi kita terkendala dengan beberapa kasus atau penyakit, mudah-mudahan kita tetap aman teman-teman, supaya teman-teman juga nanti semangat dalam memelihara ayam seperti ini teman-teman. Oke, itu untuk wawasan itu hari ini. Dan untuk rutinitas hari ini kita tetap seperti biasa kasih minum air putih ya, air putih karena kemarin sudah pakai trimisin, dan juga pakan kita cek aman dan masih banyak. Dan itu saja teman-teman untuk perawatan hari ini, dan pengecekan ayam aman-aman saja. Dan kita perlu rutin juga untuk semprot teman-teman ya, semprot. Kita udah melompati beberapa tahapan-tahapan dari vaksin, dan kita perlu perawatan yang ekstra terkait dengan pemeliharaan ayam. Dan kita akan melakukan penyemprotan saja untuk hari ini teman-teman. Seperti biasa penyemprotan hari ini kita menggunakan antisep teman-teman, secukupnya saja karena tidak ada kasus parah seperti yang kemarin. Kalau yang kemarin matanya mulai kelihatan berair, makanya saya berair terus gatal gitu teman-teman ya, makanya saya nyemprotnya pakai antisep. Itu agak tebel, ayamnya agak sangat basah. Dan yang kali ini kita nggak perlu begitu tebel, yang penting sirkulasi udara dan juga beberapa titik di ayam ya, termasuk kotorannya kita semprot pakai antisep tipis saja, yang penting kita lewati semprot. Oke, langsung saja kita lakukan teman-teman.
teman-teman, itu tadi serangkaian kegiatan pada hari ke-42. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan juga klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan dari video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.